Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dengan judul presentasi mesin pendingin atau refrigerator, di mana terdiri atas yang pertama Winnie Rahmadani Pepesta, kedua Dina Setio, ketiga Septiani Sarelis, yang keempat Rahmi Novita, yang kelima Anissa Yulia Santika, yang keenam Ega Septrian Chandra. Pertama yaitu sejarah dan latar belakang. Pada tahun 1784, seorang ilmuwan Skotlandia bernama William Cullen dari Glasgow University untuk pertama kali mencoba merancang sebuah alat pendingin, di mana dia menyadari bahwa makanan yang didinginkan dapat mengurangi pertumbuhan bakteri. Yang kedua, pengembangan ini kemudian diperbarui oleh Oliver Evans tahun 1805. Dia mencoba melakukan pendingin bukan dengan cairan namun dengan uap. Selanjutnya, Jacob Perkins, seorang fisikawan dan juga mechanical engineer yang juga berasal dari Amerika, menyempurnakan lagi dengan membuat sebuah pendingin berbentuk mesin di tahun 1834. Ia menggabungkan ether dan tekanan uap air untuk menghasilkan pendingin dan hal tersebut ternyata berhasil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses termodinamika. Terdapat pernyataan dari Clausius yang berbunyi, tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat yang bersuhu rendah menuju tempat yang bersuhu tinggi, tanpa disertai dengan usaha. Itu juga disebut dengan hukum kedua termodinamika. Mesin melakukan kerja untuk mengambil kalor dari tempat bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Berdasarkan kekekalan energi, bisa disimpulkan bahwa QL ditambah W sama dengan QH. Di bawah ini merupakan diagram dari proses termodinamika mesin pendingin. Selanjutnya yaitu relasi besaran. Mesin pendingin menggunakan prinsip dari hukum kedua termodinamika yang berbunyi tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi tanpa disertai dengan usaha. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari Clausius. Nah, jika delta S merupakan perubahan entropi yang terjadi di alam semesta, maka bagi setiap proses spontan berlaku delta S besar dari nol. Dengan memandang alam semesta itu sebagai sistem dan lingkungan, maka dapat pula dikatakan bahwa untuk semua proses spontan berlaku delta S sistem ditambah delta S lingkungan besar dari nol. Dengan delta S sistem ialah perubahan entropi sistem dan delta S lingkungan ialah perubahan entropi dari lingkungan. Koefisien performansi atau CP merupakan hasil bagi kalor Q2 yang dipindahkan dari reservoir dingin dengan usaha W yang dibutuhkan untuk memindahkan kalor ini, sehingga dapat dirumuskan dengan CP sama dengan Q2 per W. Dengan W sama dengan Q1 ditambah Q2, sehingga CP sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2. Siklus terbalik merupakan dasar kerja dari suatu mesin pendingin yang mana dapat dirumuskan dengan CP sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Baiklah, selanjutnya saya Rahmi Novita, saya akan menjelaskan mengenai efisiensi mesin pendingin. Efisiensi mesin pendingin dinyatakan dengan istilah COP atau Coefficient of Performance. Biasanya disebut koefisien prestasi atau koefisien kinerja ataupun koefisien performa. COP merupakan ukuran standar efisiensi refrigerasi bagi sistem refrigerasi yang ideal. Nilai COP didapatkan dari perbandingan antara kapasitas pendingin atau Q dengan konsumsi arus kompresor. Berikut bentuk persamaan dari efisiensi mesin pendingin yang dimana itu terdiri dari koefisien prestasi, kapasitas pendingin, arus kondenser, energi panas yang dibuang keluar sistem menuju lingkungan, energi dalam lingkungan, suhu rendah, dan suhu tinggi. Dan berikut rumusannya. Daya untuk setiap kilowatt mesin pendingin merupakan kebalikan dari koefisien performasi dan suatu sistem mesin pendingin yang efisien akan memiliki daya per kilowatt yang rendah tetapi mempunyai koefisien performa yang tinggi.
COP atau Coefficient of Performance merupakan koefisien untuk kerja dari siklus refrigerasi atau pendingin yang menunjukkan kualitas untuk unjuk kerja suatu sistem refrigerasi dan dinyatakan dengan suatu angka hasil perbandingan antara energi yang diserap dari udara ruang dan energi yang digunakan untuk mengkompresi gas di kompresor. Selanjutnya, prospek pengembangan mesin pendingin. Refrigen adalah fluida kerja yang bersirkulasi dalam siklus refrigen. Refrigen merupakan komponen terpenting siklus refrigerasi karena refrigen yang menimbulkan efek pendinginan dan pemanasan pada mesin refrigerasi. Asher pada tahun 2005 mendefinisikan refrigen sebagai fluida kerja di dalam mesin refrigen pengkondisian udara dan sistem pompa kalor refrigen menyerap panas dari satu lokasi dan membuangnya ke lokasi yang lain, biasanya melalui mekanisme evaporasi dan kondensasi. Perkembangan mutakhir di bidang refrigen utamanya didorong oleh dua masalah lingkungan, yakni lubang ozon dan pemanasan global. Sifat merusak ozon yang dimiliki oleh refrigen utama yang digunakan pada periode kedua, yakni CFCs, dikemukakan oleh Molina dan Rowland pada tahun 1974 yang kemudian didukung oleh data pengukuran lapangan oleh Farman DKK pada tahun 1985. Setelah keberadaan lubang ozon di lapisan atmosfer diverifikasi secara saintifik, perjanjian internasional untuk mengatur dan melarang penggunaan zat-zat perusak ozon disepakati pada tahun 1987 yang dikenal dengan sebutan Protokol Montreal. CFCs dan HCFCs merupakan dua refrigen utama yang dijadwalkan untuk dihapuskan masing-masing pada tahun 1996 dan 2030 untuk negara-negara maju. Sedangkan untuk negara-negara berkembang, kedua refrigen utama tersebut masing-masing dijadwalkan untuk dihapus pada tahun 2010 dan 2040. Powell pada tahun 2002 menerangkan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh refrigen pengganti, yakni memiliki sifat-sifat termodinamika yang berdekatan dengan refrigen yang hendak digantikannya, utamanya pada tekanan maksimum operasi refrigen baru yang diharapkan tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan tekanan refrigen lama yang berklorin. Yang kedua, tidak mudah terbakar, tidak beracun, tidak bercampur dengan pelumas yang umum digunakan dalam mesin refrigen. Setiap refrigen CFC hendaknya digantikan oleh satu jenis refrigen ramah lingkungan. Penggunaan karbon dioksida, air, dan udara pada refrigen komersial masih memerlukan riset yang mendalam, sedangkan penggunaan amonia dan hidrokarbon, meskipun sudah cukup banyak dilakukan, masih memiliki peluang riset yang cukup banyak. Amonia bersifat racun atau toksik dan cukup mudah terbakar, sedangkan hidrokarbon termasuk ke dalam zat yang sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, refrigen tersebut secara umum sulit digunakan pada sistem ekspansi langsung. Sistem refrigen tak langsung bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan kedua refrigen tersebut. Beberapa peneliti berusaha menekan tingkat keterbakaran refrigen hidrokarbon dengan cara mencampurkannya bersama refrigen lain yang tak mudah terbakar. Refrigen yang digunakan dalam sistem kompresi uap dikelompokkan menjadi refrigen primer, sedangkan jika fluida digunakan untuk memindahkan panas, maka fluida ini disebut sebagai refrigen sekunder. Peranan mesin pendingin. Peranan mesin pendingin dibagi menjadi 5. Yang pertama ada refrigerasi domestik. Refrigerasi domestik ini biasanya memiliki bentuk yang kecil yang dayanya sekitar 35 watt sampai 375 watt, seperti lemari es yang dipakai pada rumah tangga. Selanjutnya ada refrigerasi industri atau komersial. Refrigerasi industri atau komersial ini sebenarnya keduanya bidang yang berbeda, namun bisa disebut dalam satu kategori. Maka dari itu, untuk membedakan, biasanya refrigerasi industri lebih besar kapasitasnya dibanding refrigerasi komersial. Dan untuk industri memerlukan staf yang ahli dalam pengoperasiannya. Salah satu contoh pendingin di bidang industri migas yaitu sel dan tube color.
Proses pendinginan fraksi dilakukan secara mengalirkan fraksi panas melalui pipa, sedangkan air pendingin dialirkan melalui sel, sehingga akan mengalami kontak langsung dengan permukaan pipa yang berisi fraksi panas, dan panas dari fraksi tersebut akan diserap oleh aliran air. Menerapkan refrigerasi diantaranya pabrik susu, pabrik anggur, industri kimia, industri semen, dan lain-lain. Yang ketiga ada refrigerasi transportasi. Pada bidang transportasi sangat diperlukan seperti pendingin pada kereta api, pesawat terbang, truk pembawa sayuran, dan lainnya. Selanjutnya ada tata udara industri. Tata udara industri fungsi utamanya untuk keperluan industri, misalnya pengendalian varian ukuran dari produk, ukuran bergantung pada pemuaian, dan pengerutan akibat naik dan turunnya temperatur. Pengendalian kadar uap air suatu bahan, pengendalian laju reaksi kimia dan biokimia, menciptakan udara yang bersih dan steril pada proses produksi, yaitu dengan cara menyaring udara masuk ke ruangan. Dan yang terakhir yaitu pendingin kompresi uap. Pendingin kompresi uap adalah salah satu dari banyak siklus pendingin yang tersedia yang sangat banyak digunakan. Pendingin kompresi uap merupakan yang paling banyak digunakan untuk AC bangunan umum yang besar, rumah-rumah pribadi, dan lain-lainnya. Metode ini juga digunakan dalam kulkas domestik dan komersial, gudang skala besar untuk penyimpanan makanan dan daging, pabrik pengolahan kimia, dan lain-lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.